kawan pajak, selamat datang kembali di podcast Opini, obrolan pajak terkini KPP Pratama Pondok Aren, episode kelima. Bersama saya Fisna Elizabeth Tumorang. Kawan pajak, podcast Opini senantiasa menghadirkan insight dan informasi terkini terkait perpajakan. Saat ini, podcast Opini sudah memasuki episode kelima. Bagi kawan pajak yang belum menyaksikan atau ingin menyimak kembali, boleh dicek channel YouTube KPP Pratama Pondok Aren ya. Untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai SPT tahunan orang pribadi. Mungkin masih ingat kawan pajak di episode sebelumnya, rekan saya Ibu Rohayati dan Bapak Harmoko sudah membahas mengenai SPT tahunan PPh Badan. Nah, kalau kali ini kita akan mengobrol lebih lanjut lagi mengenai SPT tahunan orang pribadi bersama dengan Bapak Harmoko dan ditemani oleh Bapak Habib. Apa kabar nih Pak Moko dan Pak Habib? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik. Mungkin bisa perkenalan diri lagi nih Pak Moko sama Pak Habib. Sebenarnya udah pernah masuk di podcast Opini juga, cuma mungkin supaya kawan pajak makin familiar, boleh perkenalan lagi. Saya Harmoko, fungsional penyuluh di KPP Pratama Pondok Aren. Rekan saya. Ya, saya Ahmad Habibullah, biasa dipanggil Habib. Saya juga fungsional penyuluh di KPP Pondok Aren. Oke, berarti sudah kenal ya, ini dua-duanya sama-sama fungsional penyuluh di KPP Pratama Pondok Aren. Untuk Pak Moko dan Pak Habib nih, akhir-akhir ini kesibukannya apa sebagai penyuluh pajak nih? Apa aja Mas Moko nih? Ada tugas pokok, ada tugas ad hoc. Tugas pokok biasa kalau ada di kantor mengerjakan permohonan dari wajib pajak, juga ada tugas untuk helpdesk, juga ada tugas misalnya jadi ada kegiatan penyuluhan di luar kantor, juga kita juga melaksanakan hal tersebut. Oke. Mas Ya, Habib. kurang lebih sama sih. Kurang lebih sama Sama, tapi jangan lupa juga kalau sore-sore kita juga sering olahraga biar nggak penat tuh. Seharian kan udah penuh kegiatan ya. Nah, kita juga kesibukannya selain terkait dengan pekerjaan, kita kalau sore di luar jam kerja, nah kita juga olahraga nih. Iya, jadi selain mengisi waktu dengan bekerja, kita juga perlu untuk menjaga kesehatan kita. Nah, tadi kan Mas Moko sempat menyinggung ya akhir-akhir kesibukannya sebagai narasumber. Kalau akhir-akhir ini kira-kira apa nih yang sering jadi pemateri sebagai apa nih? Yang paling banyak yang pertama itu kaitannya dengan pelaporan SPT tahunan. Pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Yang kedua kaitannya dengan pemadanan NIK. Oh, pemadanan NIK, iya. Mungkin kawan pajak juga udah pernah dengar ya tentang pemadanan NIK. Kalau Pak Habib gimana nih? Sama ya tentang NIK? Iya, NIK kan memang kita sedang gencar-gencarnya ya untuk sosialisasi tentang NIK menjadi NPWP. Sama ya SPT tahunan, baik itu untuk orang pribadi maupun badan. Oke, orang pribadi atau badan. Kalau yang NIK nih boleh dijelaskan lebih lanjut nggak, apa sih itu pemadanan NIK NPWP? Itu apa ya? Apakah semua orang yang punya KTP NIK itu jadi punya NPWP atau bagaimana ya? Oke, jadi terkait pemadanan atau validasi ya, kita mungkin lebih familiar dengan kata validasi. Nah itu kan intinya kan jadi pemadanan antara NPWP itu apakah benar sesuai dengan NIK yang sudah ada. Jadi kita nanti di DJP online, nanti Bapak Ibu silahkan di bagian profil itu silahkan masukkan NIK-nya. Nah nanti apabila NIK-nya itu sudah valid, data-datanya sesuai dengan NPWP, maka nanti bisa langsung diubah profil. Nah itu kalau statusnya nanti sudah berubah jadi valid, maka berarti sudah benar itu NIK-nya dan data NPWP-nya sudah padan. Oh gitu. Jadi itu untuk terkait dengan NIK dan NPWP ya. Terus nih Pak Moko nih, tadi saya ingat nih episode sebelumnya, episode keempat sempat menyebutkan ya tentang kategori penghasilan untuk orang pribadi nih, untuk yang tadi mau lapor SPT tahunan. Bisa
ada yang dari gaji, dari pekerjaan bebas, atau dari usaha. Bisa dijelaskan lebih lanjut nggak buat kawan pajak di rumah? Jadi memang kawan pajak semua, pelaporan SPT tahunan orang pribadi memang ada beberapa kategorinya ya. Pertama, kita lihat sumber penghasilannya dari mana dulu. Dari sebagai karyawan atau dari sebagai pekerjaan bebas atau malah menjalankan usaha sendiri. Ya. Karena itu nanti akan berpengaruh di jenis formulir SPT tahunannya. Jadi Bapak Ibu atau kawan pajak semua pada saat mau lapor SPT tahunan orang pribadi harus bisa mengklasifikasikan dulu saya sebagai apa. Sebagai apa? Dilihat dari sumber penghasilannya Sumber tadi ya. penghasilannya. Oke. Jadi kalau SPT tahunannya tadi ada berapa jenis ya? SPT tahunannya tidak ada perubahan dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Ada yang namanya SPT tahunan 1770 SS, 1770 S dan 1770. Oke. Itu juga penggunaannya berbeda-beda. Oke, berbeda-beda ya. Pak Habib ada yang mau ditambahin tentang perbedaannya? Oke, terkait itu ya formulir ya berarti ya. Formulir, Nah, formulir itu kan ada 3 tadi. Nah, untuk 1770 SS. Nah, itu untuk siapa sih? Nah, itu tuh untuk pegawai yang penghasilan brutonya tidak lebih dari 60 juta untuk SS itu. Kemudian untuk S, jadi formulir 1770 SS sama S itu khusus untuk karyawan ya. Nah, kemudian yang 70S itu khusus untuk pegawai yang penghasilan brutonya lebih dari 60 juta sesuai dengan bukti potong seperti itu. Nah, kemudian ada 1770 polos. Nah, itu untuk siapa sih 1770 itu? Nah, itu untuk pegawai untuk usahawan, kemudian pekerjaan bebas atau freelance. Nah, itu pakainya formulir 1770 seperti itu Mbak Frisna. Oke. Jadi kalau untuk yang kawan pajak yang penghasilannya dari sebagai karyawan itu ada 2 formulir yang bisa dipilih ya, yaitu adalah 1770S dan 1770SS. Sedangkan untuk yang usaha atau pekerjaan bebas itu formulirnya ada yang 1770. Untuk kawan pajak yang sudah mau lapor SPT nih, khususnya kawan pajak yang penghasilannya dari gaji atau karyawan, itu apa aja yang perlu disiapkan ya? Untuk ini ya, pelaporan untuk karyawan ya. Nah, ini ada beberapa yang perlu disiapkan. Yang pertama yaitu NPWP. Nah, NPWP ini perlu disiapkan, nomor NPWP jangan sampai lupa. Kemudian EVIN. Nah, ini EVIN itu fungsinya untuk kalau wajib pajak belum registrasi ya, EVIN itu belum registrasi atau lupa password. Jadi setelah dulu pernah registrasi kemudian lupa password, nah maka itu EVIN digunakan untuk reset password. Nah, apabila dulu masih ingat passwordnya yang dulu dilaporkan, maka tidak perlu menggunakan nomor EVIN. Nah, kemudian karena karyawan maka disiapkan juga bukti potong A1 untuk swasta, kemudian A2 untuk PNS atau TNI Polri. Nah, selain dari bukti potong itu juga silahkan disiapkan penghasilan lainnya yang tidak termasuk bukti potong, yang tidak masuk dalam bukti potong. Kalau ada ya, misalnya contohnya ada pekerjaan bebas lainnya, kemudian ada misal PNS nih nyambi sebagai desainer misalnya, kemudian ada juga misal usaha, itu juga silahkan disiapkan untuk penghasilan selain di bukti potong. Nah, selain itu juga disiapkan daftar harta, daftar utang, kemudian tanggungan keluarga, kemudian jika ada pembayaran zakat ya. Nah, jika ada pembayaran zakat ini bisa nih jadi pengurang penghasilan bruto, sehingga nanti untuk pajaknya bisa berkurang ataupun ada pengembalian. Nah, tapi syaratnya harus melampirkan bukti pembayaran zakat ke lembaga yang sudah lembaga ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Ada di peraturan Direktur Jenderal Pajak mana saja lembaga zakat yang sudah ditetapkan seperti itu. Jadi kalau ada pembayaran zakat bisa dilampirkan, kemudian dimasukkan pembayaran zakatnya ke SPT. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya yang perlu disiapkan ya. Jadi kalau kawan pajak yang tadi penghasilannya dari pemberi kerja atau karyawan tapi ternyata punya penghasilan lain, itu juga disiapkan. Tapi kalau seperti itu kasusnya berarti formulirnya udah bukan yang 1770S atau SS lagi ya?
udah Iya. ganti formulirnya jadi yang 1770 aja. 1770. Nah, untuk kawan pajak nih, tadi kan disebutin ya harus ada bukti potong pajak dari pemberi kerja. Kalau misalnya belum ada nih, kawan pajak belum dapat, kira-kira gimana ya? Ada solusinya nggak nih dari bapak-bapak sekalian? Jadi Gimana, yang Mas Moko? pertama sebenarnya kewajiban dari pemberi kerja, perusahaan ataupun instansi pemerintah itu adalah membuat bukti potong. Makanya di masa Desember setiap perusahaan, badan usaha ataupun instansi pemerintah diwajibkan untuk lapor SPT masa PPh 21 masa Desember. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti bisa membuat bukti potong. Bukti potongnya tersebut nanti yang wajib atau harus dikasihkan kepada orang pribadi, pegawai atau karyawannya. Jadi apabila kawan pajak semua ternyata sampai dengan hari ini kok belum dapat bukti potongnya, mohon untuk segera konfirmasi atau meminta bukti potong kepada bendahara apabila instansi pemerintah ataupun bagian keuangan di perusahaan kawan pajak semua. Oh gitu. Bagian Jadi perpajakan. untuk kawan pajak yang belum dapat nggak usah ragu untuk minta ya, Minta. karena memang udah kewajibannya pemberi kerja gitu ya. Terus untuk cara lapor nih, kalau misalnya kawan pajak khususnya yang karyawan tadi sudah dapat bukti potong, udah siap daftar harta dan utang, itu gimana nih cara pelaporannya? Nah, cara pelaporannya itu kan ada dua cara ya, yaitu manual sama online. Nah, untuk manual itu khusus untuk wajib pajak yang memang sebelumnya belum pernah lapor secara online. Cuma karena sekarang untuk lebih mudah ya, agar lebih mudah pelaporannya, kemudian karena sudah perkembangan zaman juga, kami sarankan tetap menggunakan online ya, secara online saja. Karena nanti memang juga berguna di 2024 ada pemadanan NIK sebagai NPWP. Ya, betul sekali. Ya, walaupun masih bisa manual, tapi kami sarankan menggunakan online. Disarankan Nah, untuk online. kalau online gimana caranya? Nah, silahkan Bapak Ibu buka di jponline.pajak.go.id, kemudian login. Nah, login menggunakan tadi NPWP dan password ataupun EVIN yang sudah disiapkan. Silahkan login. Nah, kemudian silahkan, ini kan untuk karyawan ya, untuk karyawan silahkan masuk ke menu lapor, kemudian pilih e-filing. Nah, pilih e-filing, terus kemudian di situ nanti akan ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Jawabannya tidak, tentu saja karena karyawan. Ini berlaku untuk karyawan yang tidak memiliki usaha lainnya ya. Nah, kalau memang cuma karyawan, jawabannya tidak. Kemudian apakah ada pertanyaan nih, apakah wajib pajak merupakan wajib pajak yang pisah harta atau memilih terpisah? Nah, ini contohnya kalau misal suami istri itu NPWP-nya beda. Kalau suami istri NPWP-nya beda, nah itu maka jawabannya iya, karena itu sama aja MT atau memilih terpisah. Kemudian apakah penghasilannya lebih dari 60 atau kurang dari 60? Nah, itu sesuai dengan bukti potongnya. Apabila di bawah 60 maka menggunakan formulir SS, apabila di atas 60 maka menggunakan formulir S. Nah, silakan klik, ini contohnya misalnya di atas 60 ya. Nah, silakan dipilih, berarti jawabannya tidak, nanti akan ada pilihan formulir atau panduan. Nah, apabila Bapak Ibu sudah familiar dengan formulir laporan SPT, silakan menggunakan formulir. Tapi jika masih perlu panduan step by step, nah silakan pilih yang menu panduan ya. Nah, silakan nanti pilih menu panduan, kemudian pilih tahun pajak yang mau dilaporkan. Setelah itu next lanjut, silakan diisi data-data tadi yang sudah dimasukkan. Tadi kan dimasukkan, yang sudah disiapkan tadi data-datanya. Seperti itu. Monggo Mas Moko kalau mau Ada yang mau melanjutkan. ditambahin nggak nih dari penjelasan Bapak Habib? Ya, sebenarnya penjelasan dari Mas Habib sudah lengkap jelas ya, sudah lengkap jelas pelaporan untuk orang pribadi yang dari pemberi kerja, nggak ada penghasilan lainnya. Memang ada dua, 1770 SS dan 1770 S. Pak, kalau misalnya penghasilan saya brutonya di bawah 60, bisa nggak saya lapor S? Bisa nggak nih? Nah, bisa nggak saya lapor S kalau masih di bawah 60 penghasilan brutonya? Bisa Bapak Ibu kalau mau lapor menggunakan 70S, soalnya di 1770S nanti Bapak Ibu kawan pajak semua nanti bisa merinci daftar harta. Ya.
Kalau perbedaannya dengan 1770 SS dengan 1770 S, di kolom hartanya untuk 1770 S kawan pajak nggak bisa merinci, hanya gelondongan saja keseluruhan harta sama keseluruhan utang. Namun apabila kawan pajak semua memilih S, nanti 1770 S, nanti kawan pajak bisa mendetailkan harta yang dimiliki. Soalnya nanti kaitannya dengan pengisian kolom harta ini nanti bermanfaat untuk kawan pajak semua apabila memiliki harta tanah atau bangunan nantinya akan dihibahkan atau nantinya akan diwariskan. Salah satu syaratnya adalah sudah dilaporkan di SPT tahunan. Kelihatannya di mana? Di kolom harta yang di 1770S. 1770S gitu ya. Jadi kalau untuk yang di bawah 60 juta tapi pengen mendetailkan hartanya tadi bisa ya di 1770S gitu. Terus membahas tadi nyebutin tentang harta. Itu kenapa sih kita mencantumkan harta? Emangnya dipajakin lagi gitu? Kalau dengan pencantuman harta sebenarnya di pajak itu sistem akan self assessment Mbak Prisna. Kalau kaitannya dengan harta, sepanjang harta yang dimiliki itu dari penghasilan yang kita peroleh ya, misalnya dari pekerjaan kita, hanya dari situ saja, terus ternyata ada digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, ternyata masih ada sisa kita untuk membeli harta tersebut, ya monggo untuk dilaporkan di SPT tahunan sepanjang dari mana uang atau penghasilan yang digunakan untuk membeli harta tersebut udah clear, udah jelas nih, nggak ada pemajakannya lagi. Tidak ada pemajakannya lagi ya. Jadi kalau kemarin-kemarin sempat viral nih, iPhone harus dilaporkan di SPT tahunan, sepeda harus dilaporkan SPT tahunan. Itu kawan pajak nggak perlu khawatir ya, sepanjang tadi penghasilannya sudah dilaporkan di SPT tahunan, atas harta tersebut juga nggak ada masalah, nggak akan dipajaki lagi. Gitu. Terus untuk kawan pajak nih yang tadi kan ada penghasilan selain dari gaji ya, selain dari sebagai karyawan, misalnya dia bekerja sebagai karyawan lalu misalnya dokter nih ya kan, sering kan kerja sebagai PNS lalu buka praktek juga, itu kan udah nggak bisa lagi pakai 1770S ya atau SS, itu udah pakaian 1770. Itu gimana nih pelaporannya? Mas Habib atau monggo Mas Ya, Habib. jadi kalau apabila wajib pajak selain ini contohnya karyawan tapi mempunyai penghasilan lainnya. Nah, ini contohnya misal dokter nih. Nah, dokter ini kan biasanya ada praktek di rumah atau di rumah sakit gitu ya. Nah, itu kan pelaporannya menggunakan 1770S. 1770 maaf. 1770. Nah, itu nanti untuk yang penghasilan terkait dengan bukti potong A1-nya, berarti kan kalau dia karyawan, sebagai karyawan PNS misalnya nih dokternya, nah itu kan ada bukti potong A1-nya ya. Nah itu untuk penghasilannya itu nanti akan dimasukkan di kolom yang sehubungan dengan pekerjaan, ada itu di kolom penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Nah untuk pekerjaan bebasnya yaitu yang misal contohnya yang praktek di rumah atau praktek di rumah sakit, nah itu kan itu kadang kan dapat bukti potong juga ya. Nah bukti potongnya kan beda itu, bukan bukti potong A1 ataupun A2, tapi bukti potong 1721 tidak final. Nah itu nanti untuk nominal penghasilannya silahkan dimasukkan di bagian usaha atau pekerjaan bebas, ada di tabel di atasnya. Nah itu silahkan nanti dimasukkan, kalau misal dokter berarti pekerjaan bebas ya, nah, nanti silahkan dimasukkan di pekerjaan bebas. Nah kemudian terkait pekerjaan bebas ini juga ada yang namanya norma. Nah norma itu terkait sebagai pengganti pembukuan. Jadi apabila wajib pajak memilih untuk tidak melakukan pembukuan, berarti kan dia memilih pencatatan nih. Nah kalau memilih pencatatan maka dia menggunakan norma. Nanti silahkan dicek di peraturan terkait dengan daftar norma, itu ada di Per 17 tahun 2015 untuk terkait daftar norma itu profesi ini misal berapa tarifnya sih normanya, tarifnya berapa, normanya berapa untuk menghitung penghasilan. Contohnya nanti silakan cek di situ. Kemudian jangan lupa juga memberitahukan norma. Nah ini yang penting juga, pemberitahuan norma itu dilakukan pada tahun
pajak yang akan dilaporkan. Jadi misal tahun 2022 pemberitahuan normalnya seharusnya dilakukan tahun 2022 kemarin, yaitu batasnya seperti pelaporan SPT 31 Maret. Seperti itu. Jadi terkait dengan pegawai yang memiliki pekerjaan bebas. Itu ya. Jadi kalau untuk kawan pajak yang karyawan tapi ternyata ada usaha atau pekerjaan bebas, itu udah nggak pakai 1770S tapi udah pakai yang 1770 ya. Sepertinya sudah cukup jelas ya pemaparannya. Mungkin kawan pajak pengen lebih tahu lagi secara khusus untuk yang usahawan atau pekerjaan bebas, itu akan kita bahas lagi di episode berikutnya. Jadi untuk yang kawan pajak yang penghasilannya dari sebagai karyawan, kira-kira sudah cukup jelas dari tadi pelaporannya bagaimana, pengisiannya SPT-nya bagaimana, itu sudah dijelaskan oleh Bapak Harmoko dan Bapak Habib. Jadi dengan demikian berakhir sudah acara podcast opini kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kawan pajak semua. Nantikan acara podcast KPP Pratama Pondok Aren selanjutnya, tentunya dengan topik yang makin menarik. Jangan lupa untuk follow IG dan Twitter Pajak Pondok Aren. Kurang lebihnya mohon maaf, kami undur diri. Ada closing dari bapak-bapak sekalian? Kalau saya pengen nambahin, boleh. Jadi kawan pajak semua, mumpung sekarang masih di bulan Februari, yang belum dapat bukti potong mohon untuk segera minta bukti potong ke pemberi kerjanya agar nanti dapat melaporkannya sebelum tanggal 31 Maret. Ya, jangka waktu pelaporan SW tahunan orang pribadi maksimal 31 Maret. Dan juga kami menghimbau untuk wajib pajak segera untuk melakukan pemadanan NIK atau validasi NIK di DJP online melalui validasi mandiri di menu profil seperti yang dijelaskan oleh Mas Habib, karena itu nanti berguna di tahun 2024. Kawan pajak semua, NPWP-nya nanti sudah berubah jadi NIK di tahun 2024. Seperti itu Mbak Prisca. Oke. Terima kasih banyak Pak Moko. Dari Pak Habib ada lagi Pak yang perlu ditambahkan? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Jadi dengan demikian untuk podcast kali ini berakhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan kami undur diri. Sampai jumpa kembali. Sehat selalu. Pajak kuat, Indonesia maju.